Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kali ini kita akan mengkaji tentang sholat tarawih. Berapa jumlah rakaatnya, apakah 20 ataukah 8, dan mana yang sah, apakah 20 rakaat ataukah 8 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu anal jama'ata tusannu fit tarawih wa hiya 20 raka'ah bi 10 taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan baina salatil isya wa tulu'il fajr. Wal aslu fiha ma rawa syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili layaliya min Ramadan wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bi salati fiha wa takatharu falam yakhruj lahum fir rabi'ah wa qala lahum sabihataha khashitu an tufrada alaikum salatul lail fata'ajjazu anha. Menurut Asa, sungguhnya berjamaah itu disunahkan pada salat tarawih. Salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Artinya setiap 2 rakaat sekali salam. Di setiap malam Ramadan antara salat Isya dan terbit fajar. Itu pengertian tentang salat tarawih. Dasar mengenai tarawih itu adalah hadis riwayat Syekhani dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam keluar pada sepertiga akhir malam pada beberapa malam Ramadan, dan beliau sholat di masjid dan masyarakat sholat dengan sholat beliau pada beberapa malam Ramadan tersebut, dan masyarakat takatsaru semakin banyak sehingga beliau tidak keluar kepada masyarakat di malam yang keempat, dan beliau berkata pada masyarakat, pada subuhnya aku khawatir bahwa diwajibkan atas kalian sholat malam, lalu kalian tidak mampu mengerjakannya. Jadi dalam hadis ini Aisyah menjelaskan bahwa di sepertiga malam akhir Rasulullah keluar pada beberapa malam Ramadan dan sholat di masjid. Lalu masyarakat sholat berjamaah beserta beliau di beberapa malam itu. Dan dalam hadis ini tidak ada penjelasan tentang berapa jumlah rakaat. Yang ada penjelasan bahwa hanya beberapa malam saja Rasulullah sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian di malam keempat beliau tidak lagi mengerjakan sholat tarawih berjamaah dengan masyarakat karena kekhawatiran beliau bahwa sholat tarawih itu nanti akan menjadi sholat fardu, di mana masyarakat kemudian tidak mampu mengerjakannya. Kemudian tentang beberapa malam itu maksudnya berapa malam, coba kita lihat ke dalam qauluhu layaliya ay thalathan liqaulihi ba'dahu falam yakhruj lahum fir rabi'ah. Perkataan beliau beberapa malam, artinya 3 malam, karena perkataan beliau setelah itu maka Rasul tidak keluar kepada masyarakat di malam yang keempat. Itu kan artinya beberapa malam itu adalah 3 malam saja, berarti beliau sholat tarawih berjamaah dengan masyarakat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wastamarra yusalliha fi baitihi. Dan Rasul senantiasa mengerjakan tarawih di rumah beliau furada, sendirian, hingga akhir bulan. Jadi dari hadis riwayat Aisyah ini berarti Rasulullah seumur hidup sholat tarawih berjamaah itu hanya 3 malam saja, sedangkan sisanya
Beliau kerjakan sholat tarawih itu sendirian di rumah. Karena kekhawatiran beliau tadi bahwa sholat tarawih itu akan menjadi sholat fardu, di mana masyarakat kemudian tidak mampu mengerjakannya. Kemudian dasar yang kedua mengenai tarawih ini adalah warawa Ibnu Khuzaimah wa Hibban an Jabir qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaat thumma autara falamma kanatil qabilah ijtama'na fil masjid wa rajawna ay yakhruja ilaina hatta asbahna. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir berkata, salat dengan kami oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan 8 rakaat. Tsumma autara, kemudian beliau witir. Maka manakala tiba malam berikutnya, ijtama'na fil masjid, kami berkumpul dalam masjid dan kami berharap bahwa beliau keluar kepada kami hingga akhirnya asbahna, hingga akhirnya tiba waktu subuh. Jadi di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hibban dari Jabir ini, Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW sholat dengan beliau dan jamaah yang lain di bulan Ramadan 8 rakaat. Kemudian beliau witir. Lalu di malam berikutnya kami sudah berkumpul dalam masjid, tapi Rasul tidak keluar hingga akhirnya kami masuk waktu subuh. Bagaimana komentar ulama tentang hadis dari Jabir ini? Wa ka'anna Jabiran innama hadara fil lailati salisah warabi'ah. Sepertinya Jabir hanya hadir, innama hadara, sepertinya Jabir hanya hadir di malam yang ketiga dan malam yang keempat. Kenapa? Karena dalam hadis ini Jabir katakan malam berikutnya Rasul tidak keluar. Malam berikutnya itu kan kalau di hadis yang di atas malam yang keempat Rasul tidak keluar. Itu kan artinya yang diriwayatkan oleh Jabir ini adalah Rasul sholat beserta mereka di malam ketiga, sehingga malam keempat Rasul tidak keluar sholat tarawih beserta mereka. Yang jadi persoalan di sini adalah tentang 8 rakaat ini. Bagaimana komentar ulama tentang 8 rakaat ini? Apakah tarawih ini adalah 8 rakaat? Qauluhu hadara fil lailati salisah. Coba kita lihat ke dalam qauluhu hadara fil lailati salisah. Sepertinya Jabir hanya hadir di malam yang ketiga. Artinya wa kana al-baqi minha 8 rakaat. Jabir hanya hadir di malam yang ketiga, artinya dan yang tersisa daripada tarawih itu adalah 8 rakaat. Artinya Jabir hanya hadir di malam yang ketiga, kemudian beliau sudah ketinggalan 12 rakaat, sehingga beliau hanya mendapatkan 8 rakaat, kemudian Rasulullah witir. Kenapa yang tersisa adalah 8 rakaat? Bukan artinya tarawih itu adalah 8 rakaat, tapi yang tersisa itu hanyalah 8 rakaat. Akhdan mimma qablah, karena memahami dari keterangan sebelumnya bahwa tarawih itu adalah 20 rakaat. Kenapa bisa menyimpulkan demikian? Ya karena Jabir di sini meriwayatkan dengan kata shalla. Rasulullah sholat dengan kami di bulan Ramadan 8 rakaat. Jadi lafaz di sini adalah lafaz fi'il shalla. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh itu fi'il musbat la ta'mim. Fi'il yang afirmatif itu tidak berlaku umum. Jadi ini kan lafaznya lafaz fi'il shalla. Rasul sholat dengan kami. Jadi ini tidak berlaku umum bahwa sepanjang Ramadan itu Rasul sholat 8 rakaat.
Tapi dia berlaku khusus karena ini adalah fi'il. Jadi karena dia berlaku khusus, makanya alim ulama mengatakan bahwa Jabir berarti hanya hadir pada malam yang ketiga, dan yang tersisa adalah 8 rakaat. Kenapa? Karena melihat Jabir meriwayatkan dengan lafaz shalla. Shalla itu adalah fi'il, di mana fi'il itu dia tidak berlaku umum, tapi berlaku khusus. Berarti hanya khusus untuk Jabir. Makanya berarti Jabir ketinggalan sholat tarawih 12 rakaat dan beliau hanya mendapatkan 8 rakaat. Begitu kalau dari perspektif ilmu ushul fiqh. Makanya alim ulama mengatakan bahwa Jabir hanya mendapatkan sisa tarawih itu 8 rakaat. Beliau ketinggalan 12 rakaat berarti. Apakah Jabir salah? Tidak salah, karena Jabir mengatakan sholat. Itu adalah lafaz fi'il. Beda kalau seandainya Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sholat tarawihlah kalian, ataupun kerjakanlah oleh kalian qiyam Ramadan 8 rakaat. Jadi kalau Rasulullah katakan begitu, dirikanlah qiyam Ramadan 8 rakaat, kerjakanlah qiyam Ramadan ataupun tarawih 8 rakaat. Berarti tarawih itu 8 rakaat. Tapi ini kan Jabir mengatakan sholat, itu kan lafaz fi'il. Berarti itu hanya khusus bagi apa yang dikerjakan oleh Jabir beserta Rasulullah. Beliau hanya mendapatkan 8 rakaat. Wa ala hadha, jadi sambung yang tadi qaulu hadara fil lailati salih. Wa ala hadha fala hajata ila tad'ifi riwayatil Baihaqi min haitsu mu'aradatiha fil adad. Berdasarkan ini bahwa yang tersisa dari tarawih itu adalah 8 rakaat yang sempat dikerjakan oleh Jabir, maka tidak perlu menyatakan bahwa riwayat Baihaqi itu lemah. Dari segi bertentangan riwayat Baihaqi ini pada bilangan, di mana nanti ada riwayat dari Baihaqi bahwa sholat itu 20, sedangkan di sini riwayat Jabir adalah 8 rakaat. Mana itu riwayat Baihaqi? Jadi kita lanjutkan di luar. Wa marwiya annahu shalla bihim 20 raka'atan kama qala Rafi'i dha'afahu al-Baihaqi. Dan hadis yang diriwayatkan yaitu sungguhnya beliau sholat dengan masyarakat 20 rakaat. Sebagaimana kata Rafi'i, itu hadis itu dilemahkan, dinyatakan lemah oleh Baihaqi. Jadi kalau pernyataan lemah ini hanya menyangkut bilangan rakaat, di mana Jabir meriwayatkan 8, kemudian ada riwayat menyatakan sholatnya itu adalah 20 rakaat. Sholat Jabir dengan beliau itu adalah 20 rakaat. Jadi kalau ini pernyataan lemah ini hanya karena melihat kepada jumlah rakaat, maka sebenarnya tidak bisa dinyatakan lemah. Karena maksud perkataan Jabir tadi itu karena Jabir meriwayatkan dengan kata sholat, di mana fi'il itu la ta'min, tidak berlaku umum. Maka pengertiannya seperti tadi, berarti Jabir dapatnya 8 berarti. Sehingga tidak perlu menyatakan lemah riwayat bahwa Rasul sholat 20 rakaat. Di mana lemahnya itu hanya dari segi bertentangan pada bilangan. Karena sebenarnya tidak bertentangan, itu kata Jabir 8 itu artinya perbuatan Jabir. Sedangkan jamaah yang lain bagaimana? Jamaah yang lain kan berarti sempat mengerjakan 12 rakaat beserta Rasul, sehingga totalnya adalah 20. Jadi begitu cara memahami hadis. Jangan hanya melihat kepada letterlik saja, tapi harus memahami hadis dari perspektif ilmu ushul fiqh agar tidak bertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Wangqata'an nas an fi'liha jama'atan fil masjid ila zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masyarakat berhenti
mengerjakan tarawih berjamaah di masjid hingga masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di masa Umar bin Khattab fa'ala ba'duhum dzalik. Di masa Umar bin Khattab sebahagian mereka mengerjakan tarawih berjamaah. Jadi setelah Rasul tidak lagi mengerjakan berjamaah di masjid, akhirnya terjadi kevakuman mengerjakan tarawih berjamaah di masjid hingga masa Sayyidina Umar. Jadi di masa Sayyidina Umar ini sebahagian masyarakat kemudian mengerjakan tarawih berjamaah di masjid. Fajama'ahum Umar ala Ubay bin Ka'ab fasalla bihim fil masjid qabla ayyanamu. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan mereka kepada Ubay bin Ka'ab. Fasalla bihim fil masjid. Lalu Ubay bin Ka'ab sholat dengan mereka dalam masjid sebelum mereka tidur. Jadi kevakuman tarawih berjamaah di masjid ini hingga masa Sayyidina Umar, di mana di masa Sayyidina Umar mereka kemudian mengerjakan tarawih berjamaah di masjid. Lalu Sayyidina Umar berinisiatif mengumpulkan mereka berjamaah dengan imamnya adalah Ubay bin Ka'ab sebelum mereka tidur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi berapa rakaat yang dikerjakan dalam hadis ini pun tidak dijelaskan berapa rakaat. Warawal Baihaqi wa ghairuhu bil isnadi sahih kama qala fi syarhil muhadzab annahu kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 raka'atan. Baihaqi dan selain beliau meriwayatkan dengan isnad yang sahih sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, sungguhnya mereka kanu yaqumuna, sungguhnya mereka mendirikan qiyam Ramadan, mengerjakan salat tarawih di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an di bulan Ramadan. Mereka kerjakan qiyam Ramadan ataupun salat tarawih itu dengan 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Jadi riwayat tentang 20 rakaat ini diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana beliau meriwayatkan bahwa di masa Umar radhiyallahu anhu mereka mengerjakan qiyam Ramadan ataupun tarawih itu 20 rakaat. Jadi ini yang kemudian orang-orang mengatakan, jadi kalau kita mengikut kepada Rasulullah, itu artinya tarawih itu 8 rakaat. Tapi kalau kita mengikut yang terjadi di masa Sayyidina Umar, berarti tarawih itu adalah 20 rakaat. Jadi ini pemikiran yang naif sebenarnya, absurd pemikiran seperti ini. Bagaimana bisa dipertentangkan antara perbuatan di masa Sayyidina Umar dengan perbuatan Rasulullah 8 rakaat yang diriwayatkan dari Jabir. Kenapa absurd? Ya karena tidak mengerti tentang usul fiqh. Jadi kan tadi sudah dikatakan sholat, bahwa riwayatnya itu dengan fi'il sholat. Itu tidak berlaku umum. Jadi itu berlaku khusus untuk Jabir, berarti beliau dapatnya sisa 8 rakaat karena fi'il itu dia tidak berlaku umum. Sedangkan jamaah yang lain bagaimana? Buktinya di masa Sayyidina Umar mereka qiyam Ramadan itu bukan 8 rakaat, justru mereka qiyam Ramadan 20 rakaat. Jadi berarti lebih kuat yang hadis yang diriwayatkan oleh Jabir berarti. Tidak juga. Karena kalau kita merujuk kepada ilmu mustalah hadis, ini memang betul yang riwayat Jabir tadi, hadis itu adalah hadis marfu. Hadis marfu itu artinya sesuatu, apakah perkataan, perbuatan, sifat ataupun pengakuan, legitimasi yang dihubungkan kepada Rasulullah, maka itu adalah marfu. Jadi ini kan yang diriwayatkan oleh Jabir marfu karena ini adalah perbuatan yang disandarkan kepada Rasul, yang diriwayatkan oleh Jabir.
Kemudian yang riwayat Baihaqi ini tentang tarawih di masa Sayyidina Umar 20 rakaat itu bagaimana? Yaitu kalau perbuatan itu riwayat, apakah itu perbuatan ataukah perkataan yang dihubungkan kepada sahabat, itu apa namanya? Itu dinamakan mauquf. Nah, memang mauquf, cuman alim ulama mengatakan itu sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat, baik itu perkataan atau perbuatan, itu adalah mauquf apabila terdapat ruang ijtihad. Bila terdapat ruang ijtihad, bila ada lahu majal lira'yi fihi majal, apabila pandangan ataupun opini mempunyai ruang pada perbuatan ataupun perkataan yang dihubungkan kepada sahabat. Tetapi apabila perkataan ataupun perbuatan itu tidak mempunyai ruang ijtihad, maka mauquf itu dia pada hukum marfu'. Jadi ini perbuatan di masa Sayyidina Umar 20 rakaat, apakah mereka ijtihad? Mana bisa tentang jumlah rakaat tarawih itu diijtihadkan? Tidak bisa itu ijtihad. Jadi karena tidak ada ruang ijtihad, maka mauquf ini dia pada hukum marfu'. Berarti sudah sama dengan yang diriwayatkan dari Jabir, sama-sama marfu'. Jadi kan sudah bertentangan antara 20 dengan 8. Jadi oleh alim ulama, makanya dalam ilmu usul fiqh itu karena pakai sholat berarti itu khusus. Jabir hanya sempat mengerjakan 8 rakaat, sedangkan sahabat yang lain mereka penuh 20 rakaat. Buktinya riwayat dari Sayyidina Umar di mana ini tidak mungkin ijtihad. Jadi ini dia mauquf tapi pada hukum marfu'. Jadi seperti itu cara memahami dalil dalam perspektif fikih. Jadi kalau tidak dipahami seperti itu, hanya dimaknakan secara letterlik, bahwa kalau ikut Nabi 8, kalau ikut masa Sayyidina Umar ataupun ikut Sayyidina Umar 20, ini adalah pemikiran yang absurd. Itu tidak cocok dia mengkaji fikih. Cocoknya itu jadi ustadz bahasa Arab. Tidak usah dibaca fikih karena tidak mengerti tentang tidak mengerti tentang marfu', tidak mengerti tentang mauquf. Jadi belajar saja, jadi guru bahasa Arab saja, tidak usah mengkaji tentang ilmu fikih. Jadi apa hukumnya kalau orang sholat tarawih 8 rakaat? Hukumnya kalau dia mengiktikad bahwa tarawih itu adalah 8 rakaat, berarti iktikad itu adalah iktikad fasid. Pendapat itu, keyakinan itu adalah keyakinan yang batil, yang salah. Jadi kalau dia berkeyakinan tarawih itu 8 rakaat, keyakinan dia itu salah sehingga sholat tarawihnya itu tidak sah. Sama seperti orang sholat witir, 2 rakaat dengan keyakinan bahwa witir itu 2 rakaat, maka witirnya itu tidak sah. Berbeda apabila dia kerjakan sholat tarawih 8 rakaat dengan keyakinan bahwa tarawih itu sebenarnya 20. Cuman tidak dia lanjutkan karena malas mungkin ataupun ada kesibukan. Maka tarawih yang dia kerjakan 8 rakaat tapi dengan keyakinan tarawih itu 20, maka sholat tarawih 8 rakaat itu dia menjadi sholat sunat mutlak, bukan menjadi sholat sunat tarawih. Jadi demikian penjelasan tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.